Ini kenapa lebih kalau pas di tren ini langsung mau menjalankan nih gitu, langsung bergerak ini. Itu alasannya Ibu apa? Pertama, Apa yang menyebabkan Ibu terus tetap bertahan nih selama 4 tahun di tren? yang saya bilang tadi ya, Heeh. itu bukan hanya kita mendapatkan profit dari sini Mhm. dalam hal uang seperti itu, Mhm. tapi orang kadang-kadang begitu mendengarkan sistem bisnisnya udah Iya. langsung mundur, Oke. langsung menolak dan kadang-kadang nuduh Langsung negatif macam-macam, lah langsung ya. negatif, betul. Padahal mereka itu seringkali kalau kita tanya Mhm. apakah sudah pengalaman sebelumnya, enggak pernah juga Nggak pernah gitu. ngejalanin malah ya. Jadi asumsinya sudah berlebihan padahal yang mereka ketahui itu masih sangat-sangat sedikit. Ketika saya bantu beliau, itu kan semua sponsornya beliau gitu ya. Itu Mas ini bisa telepon saya. Kenapa Mas? Iya saya kaget. Saya terima uang sehari 10 juta. Wih. Kemarin saya baru terima 11 juta. Oh. Hari ini 10 juta. Wih. Ini bener Bu. Itu kan takut mungkin Iya. beliau ya. Terus bener Mas. Kalau nggak mau ya kasih saya. Halo, welcome di Ngobrol Tren. Kembali lagi bersama saya Alia Rosa. Nah, di Ngobrol Tren kali ini saya kedatangan seorang pengajar, tapi beliau juga adalah ibu rumah tangga. Nah, kali ini beliau ini nih bisa dibilang adalah dedengkot ya dari mitra tren. Jadi saat awal-awal dulu tren ada, nah beliau ini juga udah ada. Jadi banyak sekali cerita-cerita yang menarik dan mungkin teman-teman bisa belajar juga sama beliau nih ya, perjalanan beliau menjalankan bisnis network marketing itu seperti apa. Ini pokoknya menarik sekali. Dan langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol sama Bu Keisha Libertinia. Oke, welcome Bu Keisha. Iya Bu Ocha, senang sekali karena bisa hadir di sini sama-sama Yes. Bu Ocha juga. Nah, Bu Keisha ya, Ya. kan tadi saya waktu awal-awal nih memperkenalkan nih Bu Keisha ini bisa dibilang adalah dedengkot. Dedengkot Jadi, ya gitu. ya mitra awal yang memang waktu dulu kita tren ini belum masih awal-awal sekali ya. Jadi kantornya juga dulu masih di Di ruko, Cawang, betul, iya ya. ya. Nah, Bu Keisha, saya mau tanya nih ya, Bu Keisha kenapa akhirnya bisa mau menjalankan bisnis network marketing? Apakah sebelumnya Bu Keisha juga sudah pernah menjalankan bisnis network marketing atau ini adalah bisnis yang pertama Ibu di bisnis jaringan? Oke, terima kasih Bu Ocha. Ya. Kalau bicara bisnis network marketing, Ya. saya sebetulnya sudah pernah tahu waktu saya masih kuliah. Oke. Jadi tahun 1994 ya, lama banget ya. Iya. Ketahuan umurnya dong gitu ya. Masih muda kok Masih Bu. muda ya. Jadi itu saya cuma dijadikan anggota saja sama om saya waktu itu karena beliau menjalankan bisnis network marketing. Jadi saya pengguna seperti itulah ya. Tetapi saya tidak menjalankannya. Saya ikuti pertemuannya, cuman kan itu kan kita fokusnya masih mahasiswa. Apalagi produknya juga ya lumayan lah ya untuk harganya seperti itu waktu itu. Nah tapi bagus kok, bagus banget. Saya nggak menjalankannya. Tapi sudah tahu kalau bisnis network marketing itu bagus. Oh gitu. Karena om saya sukses waktu itu. Wah luar biasa. Oh omnya sukses? Om sukses. Nah lalu itu yang kedua saya tahu itu tahun 90, sudah 2000-an lah ya, 2000-an. 2000-an, tapi saya cuma sebagai pengguna aja. 1-2 bulan ikuti pertemuannya cuma agak kewalahan karena produknya itu banyak sekali. Produknya terlalu banyak dan itu untuk belajar istilahnya kita itu sangat-sangat minta waktu ya karena memang kalau namanya mau belajar itu mesti fokus kan Bu Ocha. Jadi dari pagi sampai kadang-kadang malam. Nah kondisi kesehatan saya tidak memungkinkan untuk itu. Akhirnya saya hanya pakai produknya saja karena produknya sangat membantu saya memang. Jadi itu. tadinya tuh dulu
sempet mau menjalankan bisnisnya juga. Iya. Oke, udah pakai produk, cocok sama Betul. produknya. Bagus, betul. Oke, dan terus itu mau menjalankan bisnisnya. Iya. Nah, pas ngikutin ternyata menyita waktu ya. Iya. Oke. Dan Heeh. kewalahan karena harus belajar produk yang sangat banyak, Rosa. Jadi buat Hmm. saya, wah itu Jadi kurang bisa. langsung mundur lah ya. Betul. Nah baru ketemu nih di Heeh. tren waktu pas pandemi itu kan. Yes. Pas pandemi, tadinya saya memang tertarik dengan teknologinya. Kalau teknologi ini memang sudah saya tunggu dari lama sekali. Oke. Saya kan termasuk orang-orang yang sangat suka ya lihat perkembangan apalagi bidang teknologi. Oke. Saya ingat dulu waktu tahun 99, Heeh. waktu saya dapat kesempatan belajar di Amerika, Heeh. itu saya lihat produk waktu itu Apple gitu ya. Saya lihat wah itu canggih sekali. Teman-teman saya waktu mereka menggunakan itu kuliah, mereka dictate aja, itunya nulis sendiri seperti itu. Saya wah itu keren banget. Nah, saya tertarik dengan produk seperti itu. Dari dulu dari masih kecil, keluarga kami apalagi ayah saya termasuk orang-orang yang sangat-sangat senang dengan perkembangan teknologi. Anak-anaknya beliau pastikan untuk walaupun kami di daerah ya, di daerah Sulawesi Utara, tapi saya sudah tahu menjalankan mengoperasikan komputer itu sejak SMP. Kita punya komputer. Saya sendiri tahu mengetik 10 jari itu sudah dari SD. Kelas 4 seperti itu. Keren, karena keren. buat papi saya aja nggak bisa bu ngetik gitu ya. 11 jari. Bocah lebih jago dong. Gitu. Lebih banyak ya 11. Lebih banyak 11 gitu ya. Nah, jadi itu yang akhirnya waktu kuliah juga ayah saya membelikan saya itu laptop. Jadi saya satu-satunya mahasiswa yang punya laptop waktu itu, waktu masa-masa Ethernote kayak gitu ya. Ada satu juga mahasiswa yang punya tapi dari Korea. Jadi memang keluarga kami kalau soal teknologi itu sangat-sangat terbuka. Nah waktu saya ketemu tren, saya lihat teknologinya luar biasa. Satu teknologi yang kita pakai nggak usah repot lagi untuk masalah providernya. Dan saya lebih kaget lagi, ini punya Indonesia loh. Kan selama ini kita itu jadi target pasarnya produk luar negeri. Gitu ya. Jadi kita tuh nguntungin orang luar sebenarnya. Walaupun ya produk-produknya juga bagus gitu. Tetapi ini sudah ada produk teknologi yang milik anak bangsa. Saya wah ini keren banget. Jadi kita menyebutnya ini kalau tren ini modemnya James Bond gitu ya. Karena pinter banget. Dulu kan kita lihat kan di film-film, wih keren banget kayaknya ya apa-apa semua gitu. Nah sekarang kita sudah punya nih modem James Bond seperti tren. Dan saya juga sudah menggunakan dan terbukti luar biasa. Waktu pandemi sangat menolong. Apalagi di daerah sana ayah saya juga terbantu. Ketika beliau itu mengajar online. Di daerah Sulawesi Utara. Oke. Iya, daerah Sulawesi Utara. Tepatnya di Tomohon. Oke. Itu kan daerah gunung ya. Nah waktu pandemi sangat tertolong ketika wifi di rumah itu kurang bisa menunjang. Pakai tren tuh aman. Nah jadi dan kami semua juga tertolong. Apalagi waktu pandemi itu kan semuanya online. Semua online. Dan kalau kita ketemu di Zoom itu kelihatan banget gitu. Yang mental-mental karena koneksinya gak stabil. Nah saya pakai tren itu aman banget. Nah jadi waktu mereka lihat, ya saya share aja solusi internetnya kan, pelancaran internet. Apalagi sebenarnya kami kan di posisi di rumah itu di belakang menara Telkomsel sebetulnya. Oh gitu. Nah tapi ketika kita Zoom di rumah, wifi rumah itu dia entah kenapa mungkin karena penggunanya ya, provider di BTS-nya di situ penggunanya banyak. Sehingga kita rebutan overload lah ya. Betul. Tapi ketika saya pakai tren stabil, saya penasaran, gitu kan? Penasaran speed test dong. Ini koneksinya di mana? Ternyata kan kita di Jakarta Selatan, di belakang menara Telkomsel. Ketika speed test saya lihat, wah ini XL Jakarta Pusat. Nah saya bilang, wah ini keren banget, keren banget. Dan kalau dulu waktu saya ke kampusnya suami saya mengajar di daerah Tangerang Selatan kan. Kalau saya ke sana,
saya itu harus melipir ke mall atau ke kafe terdekat gitu untuk Yes. dapatkan Si. wifi gratis ya, karena nggak satu provider lah Oke. dengan yang saya pakai gitu. Tetapi kan kurang aman ya ternyata Bu Ocha Yes. kalau di free wifi Tempat free publik wifi, seperti betul. itu, karena ternyata data kita bisa dicuri orang yang tidak Betul, bertanggung betul. jawab. Yes. Nah, saya pakai Tren aman. Jadi sekarang Tren luar biasa lah asisten internet saya. Jadi semuanya serahkan segala kekhawatiran kita soal sinyal ke Tren. Oke. Seperti itu. Nah, saya tertarik dengan itu. Jadi banyak membantu juga teman-teman. Jadi berawal dari ketika produknya dulu teknologi ya. Bu Ocha, teknologinya keren banget. Oke. Nggak ada, bahkan teman-teman saya sekarang yang di Amerika pun mereka pakai Tren. Oke. Seperti Nah, itu. dulu waktu Bu Keisha awal-awal itu sempet ngalamin ini gak sih PO dulu atau udah dapat produknya dulu tuh? Saya nunggu Bu Ocha waktu itu. Saya nunggu 2 minggu lebih. 2 minggu lebih. 2 minggu lebih. Cuma saya sudah menggunakannya. Saya dipinjamkan sama seorang gitu ya. Kakak sepupu saya. Oke. Begitu. Saya dipinjamkan, saya coba. Wah, ini keren banget. Gitu. Nah, jadi wah ini saya harus punya. Bagaimanapun caranya saya harus punya. Seperti itu. Apalagi teknologi. Dan ini punya Indonesia. Ada. Luar negeri belum ada yang seperti ini Bu Ocha. Nah, jadi ibu ini yang ngajakin adalah dari kakak sepupu. Kakak sepupu saya. Oke, jadi kakak sepupu ngajak ya. Waktu itu percaya aja lah ya sama kakak sepupu lah ya. Karena memang kakak sepupu saya ini baik sekali ya. Dia nggak pernah bohongin saya. Apalagi beliau kan seorang pengusaha juga. Oke. Jadi diajak untuk ikut di Tren gitu, terus ngelihat produknya. Nah, waktu awal ibu ini cuma memang mau jadi pengguna aja atau memang sudah kepikiran memang oh ya saya juga memang pengen serius deh menjalankan bisnisnya atau gimana tuh? Iya, dari sisi teknologi memang ini sangat membantu saya dan ini yang saya damba-dambakan sejak dahulu. Oke. Gitu ya, saya nggak suka punya banyak HP untuk terkoneksi dengan banyak sekali provider, gitu ya, karena menghemat juga ibu rumah tangga Bu Ocha. Jadi kita mesti pinter-pinter ya, bukan cuma pinter kalau ibu rumah tangga di Jakarta. Oh, hitung-hitungannya ya. Mesti pinter-pinter, kata orang. Jadi saya harus punya itu. Apalagi kalau mengingat pengeluaran internet kami di rumah. Kalau hitung-hitung dari awal sudah ratusan juta Bu Ocha sejak pakai. Nah, solusi yang ditawarkan sama Tren itu luar biasa, yang tidak mungkin kita dapatkan kalau kita cuma langganan single operator aja yang sebelum Tren lah. Nah, Tren ini menawarkan satu solusi yang merupakan terobosan baru sebetulnya, pengalaman berinternet yang saya pikir gini, wah ada ya, harusnya kan kita pakai internet kita bayar. Ini kita pakai internet kita dibayar loh. Istilahnya seperti itu kan Bu Ocha. Solusi yang ditawarkan itu sangat-sangat menarik sekali buat saya. Karena kita dapat kesempatan untuk kita sebagai pengguna, tadinya pengguna. Tapi ketika kita menjalankan bisnisnya, berbagi solusi saja. Gitu kan. Kita bisa mengubah, harusnya internet jadi pengeluaran rutin seumur hidup selama kita pakai internet. Betul. Menjadi penghasilan tetap seumur hidup. Untung saya sudah gabung. Jadi untuk, kalaupun saya bisa hidup 100 tahun lebih ke depan, saya sudah nggak bayar internet lagi. Artinya saya malah dibayar pakai internet gitu. Itu yang keren banget. Apalagi kan bocah kan kita melihat ya, pengguna internet Indonesia itu loh semakin banyak setiap tahun. Tahun lalu saja 221 juta pengguna. Dan semua orang pakai internet Bu Ocha. Semua bisnis pakai internet. Betul, itu memang masalahnya. Ya. Nah, jadi berarti memang ibu ini setelah tahu ternyata ini bisa memberikan peluang untuk ada pendapatan, ibu langsung bergerak gitu ya, mau langsung menjalankan bisnisnya. Setidaknya kalau awal saya memastikan semua anggota keluarga saya itu pakai Tren, karena mereka langsung promo gitu lah ya. Jadi semua anggota keluarga kami sudah gabung di Tren. Tetapi saya lihat kemudian, wah ini penghasilannya luar biasa juga gitu ya. Sehari loh ibu rumah tangga sehari bisa dapat jutaan rupiah kan, itu lumayan banget loh Bu Ocha. Nah terus waktu mulai menjalankan itu ibu ini langsung kayak wah ini oke nih gitu kan ya. Nah itu kan
langsung bisa ini ya, kemarin juga sempet awal-awal gitu kan ya dapat trip juga. Iya. Nah, eee, pernah nggak sih Ibu, kan kalau misalkan ini kok akhirnya bisa memilih mau menjalankan di tren ini, sedangkan sebelum-sebelumnya kan Ibu belum belum kayak nggak mau menjalankan ya gitu Iya. loh. Ini kenapa lebih kalau pas di tren ini Ibu lebih langsung mau menjalankan nih gitu loh, langsung bergerak ini, itu alasannya Ibu apa? Pertama, produknya teknologi. Buat Oke, saya cocok produk dengan produknya. teknologi ya, itu Mhm. buat saya lebih seksi lah, seperti itu Oh. ya. Bocah teknologi gitu Oke, loh, dan heeh. internet Heeh, gitu. Dan mhm. kita diajak untuk jadi pengusaha kuota Mhm, internet mhm. daripada cuma jadi pengguna Oke. bayar-bayar, yang mendingan jadi pengusahanya. Heeh. Dan yang kedua, legalitasnya. Itu, legalitasnya. Oke. Kan suami saya seorang dosen Mhm, etika bisnis juga di salah satu universitas ya yang mhm, ternama. Saya ajak untuk, "Tolong lihat dong, saya mhm, menjalankan bisnis ini," gitu. Dan beliau mhm, lihat, "Oh ini bagus, mhm, apalagi prospeknya juga bagus mhm, dan legalitasnya bagus banget." mhm, Seperti mhm. itu, sudah jelas. Dan yang saya senang juga adalah kita semua yang kita terima dari tren itu kan sudah langsung potong pajak ya, Bu Ocha ya. Mhm, Ada mhm. laporan SPT-nya masuk ke email, jadi luar biasa saya senang banget. Seperti itu. Mmm, Dan ini membantu banyak orang. mhm. Kalau kalau untuk penghasilan, untuk cuannya lah seperti Iya, itu sudah pasti ya Bu Ocha mengikuti ya karena sudah by system, iya. otomatis. Tetapi setelah kesini-kesini Mhm, ada banyak hal yang melebihi itu yang saya lihat di tren. Karena itu mmm, saya masih terus sampai sekarang. oke. Lebih ke belajar sih Bu Ocha. Yes. Nah, terus Ibu ini kan berarti udah hitungannya udah 4 tahun ya Bu ya di tren ya? Maret nanti 4 tahun karena saya Oh, Maret bergabung nanti itu 4 tahun. 1 hari setelah grand launching. Oh, Ya. 1 hari setelah grand launching. Eh, Soft launching, maaf soft maaf, soft launching, launching, ya oke. betul. Berarti Ibu nggak ikutan soft launching ya? Oke. Enggak, belum jadi mitra dong. Iya iya Kakak iya sepupu iya. saya yang Oke. ikutin, ya, Nah, berarti, itu Maret ini Ibu 4 tahun. betul. Nah, apa yang menyebabkan Ibu terus tetap bertahan nih selama 4 tahun di tren? Iya, karena yang saya bilang tadi ya, Heeh. itu bukan hanya kita mendapatkan profit dari sini Mhm, dalam hal uang seperti itu, mhm, tapi lebih banyak sekali halnya, Bu Ocha, kalau mhm, mau dirinci gitu ya. mhm, mhm, Yang pertama juga kita belajar sih, mhm. belajar lebih ke mengenal diri sendiri juga. Oke. Diri sendiri kita jadi tahu ya, oh ternyata kita seperti ini. Karena Eee, kan suami saya bilang, "Kamu ingat loh, kamu jadi seorang pengusaha itu ada etika bisnisnya." Seperti mmm, itu. Jadi kalau cuma sales doang, ya udah main tinggal-tinggal aja juga beli putus seperti itu ya. betul, heeh, Tapi ini kamu pengusaha, kamu punya tanggung jawab yang besar iya, untuk bagaimana membantu teman-teman ketika mereka belum berhasil, belum mhm, merasakan seperti apa yang kamu rasakan, seperti itu ya. mhm, Saya bilang, "Oh ya benar juga." Ketika kita kan happy ya Bu Ocha, yes, kita bekerjanya juga dari rumah, dari mhm, mana saja, mhm, dan ongkosnya juga nggak ada sebenarnya. mmm, Apalagi bahan bakarnya sudah dari tren, iya mhm, kan, mhm, internet itu sendiri kan. yes, Dan mitra kita juga dimanapun mhm, seperti itu. Kalau mau ketemu di kantor ayo, kalau enggak juga di rumah nggak apa-apa. Jadi nggak mmm, meninggalkan pekerjaan yang utama. oke, Dan saya melihat di sini di perusahaan ini luar biasa Bu Ocha, karena heeh, kita itu diberikan kesempatan untuk belajar. mmm, Untuk belajar banyak hal ya, bukan cuma yes, tentang bagaimana menjalankan bisnisnya, tapi juga belajar tentang hal-hal yang lain dalam hidup. oke. Bagaimana bersyukur, seperti itu ya. Ya, nah nilai-nilai apa nih yang Ibu Nah bisa itu dapatkan dia, nih di tren Ibu? Nah, kita mensyukuri satu kesempatan yang luar Heeh, biasa. heeh, Eee, Pak Martin sama Bu Ocha sudah mendirikan perusahaan ini, mhm, membuka kesempatan kepada banyak sekali orang, nggak mau untung sendiri, seperti itu mmm, ya. Dan kita sebagai mitra nggak perlu keluar modal seperti Bu Ocha sama Pak Martin, dengar ya, ya. ya, Kita hanya membantu untuk mempromosikan saja. oke, Setidaknya berbagi solusi lah, mhm, solusi dalam hal teknologinya mhm, dan finansialnya juga, oke, seperti itu. mmm, Lalu selain saya melihat perusahaan begitu serius mmm, dengan ini, ada beberapa inovasi yang terus-menerus
dari perusahaan tuh setiap tahun. Oke. Jadi Itu saya yang ibu lihat ya, betul kenapa ibu betul terus tetap betul. bertahan ya. Saya membayangkan suatu Mhm. ketika kita akan berdiri sejajar dengan Mmm, perusahaan-perusahaan kelas dunia oke. di bidang teknologi. Kalau Mmm, Amerika punya yang itu, Korea punya yang apa, mmm, Indonesia punya ini loh Bu oke. Ocha. Jadi memang lebih kayak ibu nih mau bertahan karena melihat dari, sisi dari di perusahaannya gitulah ya. Betul, Sisi dari betul, betul. perusahaannya, karena ibu udah yakin gitu kan ya, udah percaya gitu Iya, dan melihat ini untuk ke depannya, bisnis ke depannya ini ya jangka panjang gitu ya Bu ya. Itu betul, yang membuat ibu, eee, betul. nah, kalau misalkan itu kan dari eksternal ya gitu. Nah, ibu sendiri mendapatkan sesuatu nggak sih? Kan kalau misalkan penghasilan itu sudah pastilah ya, karena Iya, dari bisnisnya lah ya. betul. Cuma kalau saya kadang-kadang kan, kalau saya sendiri kan di network marketing, saya kan dulu kan sudah cobain macam-macam nih Bu, dari usaha, terus juga jadi, profesional gitu dong ya, jadi, artis, itu kan yang saya memang lebih bukan kerja buat orang lain, tapi buat ya saya, menjadi inilah ya, kayak kita itu sebagai profesional menjadi, pekerja seni gitu kan ya. Nah itu kan saya tuh kayak di network marketing atau di MLM, itu kayak beda banget gitu loh. Jadi saya tuh bukan bekerjanya sendiri, tapi saya belajar kayak pengembangan diri, ada Iya, nilai-nilai juga untuk kepemimpinan. Nah, betul. Bu Kesha sendiri untuk setelah menjalankan bisnis network marketing, ini ada perubahan nggak yang dialami, yang didapatkan gitu? Gimana Bu? Dari sisi pribadi pasti, Ya, Bu, pasti. oke. Saya jadi orang yang lebih bersyukur gitu Mhm, ya, lalu lebih memahami orang lain. oke. Dan saya juga belajar jadi lebih sabar, Oke. lebih sabar. Kalau dulu ketika saya ngajar saya tegas A gitu ya, satu Heeh, satu satu kali satu istilah orang orang heeh, Manado gitu ya. heeh. Tetapi kalau di sini saya nggak bisa seperti itu. Jadi Mmm, seorang pemimpin itu harus memahami mmm, betul. Jadi kita tidak hanya cuma dalam hal bisnis urusannya ya yes, relasinya, tapi ya, juga bagaimana secara sosial kita juga jadi teman, jadi seperti mmm, keluarga, oke, dan itu saya dapatkan di tren. mmm, Apalagi ketika kita tim-tim itu bertemu, antar tim itu tidak ada tidak terasa persaingan ya, tapi bagaimana kita itu bersama-sama satu keluarga. Kita mmm, menjalankan, kita membesarkan perusahaan ini dan mhm, memberikan kepada banyak orang itu peluang untuk mengubah kehidupan mereka jadi lebih baik lagi. Itu mmm, yang saya lihat. Saya juga jadi sekarang itu kalau lihat orang itu bagaimana bisa bantu dia ya, paling tidak mmm, saya sekarang melihat bahwa di bisnis MLM mhm, ini lebih ke seni mengubah mindset orang sebetulnya, Bu oke, Ocha. Kan orang itu masih seperti nyaman gitu ya, mhm, nyaman dengan keadaan yang, kadang-kadang itu kalau mereka sudah tahu misalnya kita kasih share solusi gitu ya, iya, "Ini loh, bisa loh kamu lebih lancar mmm, internetnya mmm, dan kamu juga bisa punya kesempatan, kalau ngapain bayar-bayar terus internet, kalau bisa gratis malah bisa mhm, dapat penghasilan," gitu. oke, Orang kadang-kadang begitu mendengarkan sistem, iya, sistem bisnisnya udah iya, langsung mundur, oke, langsung menolak, langsung mmm, menjauh gitu ya, mhm, dan kadang-kadang nuduh langsung negatif macem-macem, lah langsung ya, heeh, negatif, betul. Padahal mereka itu seringkali kalau kita tanya, mhm, apakah sudah pengalaman sebelumnya, mhm, enggak pernah juga nggak pernah ngejalanin gitu. malah ya? Jadi asumsinya sudah berlebihan, padahal yang mereka ketahui itu masih sangat-sangat sedikit. Iya. Masih mungkin di permukaan dan berdasarkan pengalaman orang yang lain. Betul, denger-dengerin aja Dengar-dengar gitu lah ya, aja, heeh. seperti itu. Nah, itu kan sangat disayangkan. Padahal Mmm, sistem ini memberikan kesempatan kepada semua orang dari mmm, latar belakang apapun, yes, itu untuk belajar banyak hal. oke, Dan ini sistemnya luar biasa kok, sistemnya luar mmm, biasa. oke, Hanya tinggal tergantung pelakunya ya, yes, oknum-oknum tertentu yang mhm, kadang-kadang ya tidak baik juga, mmm. seperti itu. Oke, jadi Bu Kesha ini yang didapatkan ini ya bisa belajar karakter juga, Ya, ya mempelajari karakter, terus jadi belajar gimana caranya sih mengarahkan orang, betul, membukakan mindset gitu betul. ya. Jadi belajar untuk lebih
komunikasi Iya. yang lebih deep lagi lah ya. Iya. Sehingga kita punya keahlian nih ya. Oh ini orang ini berarti kalau dengan seperti ini, oh gimana sih saya harus masuknya ya. Iya. Jadi kalau dengan cara seperti ini nggak bisa, oh kita harus belajar dulu nih, kita latihan nih untuk dia biar bisa tahu nih apa hot buttonnya, apa yang Betul, dibutuhkan, dia betul, permasalahannya apa. betul, Kita bantukan carikan solusi gitu betul, ya. Nah betul. kalau Bu Kesha sendiri kan tadi kan Bu Kesha juga sempat cerita ya, suami juga bilang kan ya ini sebagai pengusaha gitu ya, memang kalau di network marketing ini kan kita diajarkan untuk bukan sebagai sales ya, Betul, tapi kita sebagai pengusaha lah, kita yang betul, punya bisnisnya ini gitu. betul. Sebelumnya sudah pernah menjalankan bisnis atau belum? Atau apa nih Bu? Enggak, belum pernah Belum pernah ya, sebelumnya. jadi dulu cuma pengalamannya sebagai pengajar aja ya? Pengajar, Oke. betul, bocah. Pengajar yang padamu negeri, seperti itu ya, lebih ke padamu negeri. Idealisme tinggi Bu Ocha, Oke. gitu ya, memberi diri bagaimana bisa sebanyak mungkin orang kita bisa bantu gitu ya, Heeh. bermanfaat, Yes. memberkati banyak orang, seperti itu. Nah akhirnya ini merubah nih ya Bu ya, kalau dari dulu kan sebagai pengajar sendiri, ya Iya. kan ya. Kalau itu kan cuma ya kita ngasih ilmu aja gitu loh. Betul. Nah tapi kan di sini kan Ibu diajarkan ya untuk menjadi pengusaha nih. Iya, Gimana caranya untuk bisa memanage tim gitu. Gimana caranya nih untuk biar bisa capai target. Nah Iya. kalau dulu kan mungkin targetnya ya pokoknya ini udah selesai lah tugas saya seperti ini. Itu kan kalau target ini kan materi-materi iya, pembelajaran. kalau ini kan lebih target itu adalah income juga Bu, gitu dong ya. Gimana sih kita bisa menghasilkan di sini? Betul. Gimana kita bisa besar di sini, Iya. sukses di sini gitu. Nah itu gimana nih Bu, switchingnya nih sebagai ibu pengajar terus switching ke pengusaha gitu. Iya. Nah karena kan mungkin teman-teman bisa belajar juga ya. Kadang-kadang ya selama ini kita nggak pernah nih kepikiran untuk jadi pengusaha gitu loh. Nah ini untuk gimana cara switchingnya, ibu mindsetnya sendiri untuk bisa mau ya mau berubah itu apa nih? Yang alasan caranya ibu, alasannya ibu dan prosesnya seperti apa? Kalau dulu ya waktu masih jadi pengajar Bu Ocha, itu kan kita punya target-target ya, materi-materi apa gitu, dan lebih gampang sih karena kita yang punya kuasa gitu ya. Pokoknya harus ini gitu, mau nggak mau pokoknya ikutin aja, Yes. seperti itu. Jadi ya nggak terlalu ribet lah. Nah kalau di sini kita itu lebih jauh lagi, kita itu bagaimana kita sukses, tetapi dalam perjalanan kesuksesan kita juga mensukseskan orang yang lain. Seperti itu. Jadi nggak egois ya, kita nggak selfish gitu, Oke. nggak mementingkan diri sendiri, tapi bagaimana kita bersama-sama dengan teman-teman, kita memang harus memberikan contoh betul, Yes. tapi bagaimana kita juga bisa sebanyak mungkin membuat orang lain berhasil, supaya sebanyak mungkin orang percaya bahwa ini memang benar, ini memang bagus, dan sudah ada sistemnya, bagaimana juga kita mengikuti sistem yang benar, seperti itu. Nah, jadi saya melihat ini sama dengan konsep falsafah hidup di daerah saya. Oke. Itu Apa tuh? itu namanya sitou timou tumoutou. Artinya? Jadi manusia itu hidup pada hakikatnya itu untuk memanusiakan atau membangun kehidupan manusia yang lain. Tapi dia tidak bisa tunggu dia terlalu kuat dulu. Dalam prosesnya menjadi manusia yang sejati, dia juga harus bisa membantu teman-teman yang lain untuk juga bisa menjadi manusia itu juga, atau sukses ya kalau kita dalam bahasa sehari-hari seperti itu. Jadi saya mendapati wah luar biasa sekali di tren ini. Banyak hal Bu Ocha itu mungkin kalau ini bisa bikin buku ya. Ada banyak video-video gitu kan yang sudah beredar dari teman-teman, banyak sekali hal yang bisa kita pelajari. Bagaimana sebenarnya yang lebih baik adalah menurut saya kalau di sini kita itu bisa memberikan solusi yang langsung tepat sasaran. Karena kan ini bagaimana memperbaiki finansial, kehidupan ekonomi orang-orang. Saya sendiri mendapati bahwa di tren itu banyak sekali orang yang terbantu Bu Ocha. Oke. Banyak orang yang terbantu.
mereka keluar dari kehidupannya. Ada satu cerita. Itu ada seorang OB di sebuah kantor yang telepon saya bantu beliau kan, karena pimpinan-pimpinannya itu tidak mau pakai namanya, gitu ya, nama beliau tidak mau lah, jadi pakai nama yang Mas ini gitu ya. Lalu Tapi jadi mereka pimpinannya ini cuma mau pakai produknya mau aja. pakai aja, Betul. Nah terus, jadi saya bilang, Mas, saya pakai nama Mas ya, supaya Mas yang dapat itunya, penghasilannya. Oh gimana Bu, maksudnya? Iya, kalau pakai nama saya ya untung saya bilang gitu kan. Tapi kalau pakai namanya Mas kan ya pemasukannya nanti ke Mas. Ini ada itunya, finansialnya bagus gitu. Oh ya udah, Masnya percaya gitu ya. Dan hal seperti itu yang membuat saya senang, karena ketika saya bantu beliau itu kan semua sponsornya beliau gitu ya. Itu Mas ini bisa telepon saya itu dengan rasa terharu, bilang, Ibu ini bener halal gitu ya. Saya bilang, kok iya halal, betul, saya bilang gitu, insya Allah gitu ya. Kenapa Mas? Iya, saya kaget, saya terima uang sehari 10 juta. Wih. Lalu di WA itu kan, ya kan ada notifikasi masuk ya. Penghasilan kita kan dari tren itu masuk lewat situ. Lalu kemarin saya baru terima 11 juta, hari ini 10 juta. Ini bener Bu, itu kan takut mungkin beliau ya. Terus bener Mas, kalau nggak mau ya kasih saya. Wah enggak, saya bercanda, saya bilang gitu ya. Terus Masnya bilang, iya Bu, kalau seperti ini saya bisa kontrak rumah, jadi nggak ngekos lagi. Nah Bu Ocha, orang-orang seperti itu dan pengalaman-pengalaman yang lain yang buat saya terharu ya, artinya Tren memberikan kesempatan kepada orang-orang siapapun itu untuk mengubah kehidupan mereka loh. Ada banyak kalau cerita-cerita seperti itu, ada beberapa ya Bu Ocha, dan akhirnya dia jadi ikut menjalankan juga dong ya Bu ya? Iya, jadi kalau udah apa-apa, Bu ini saya pernah satu ketika waktu pas lagi libur lebaran ya, waktu itu kan kantor tutup. Itu sampai beliau tuh bersikeras itu, Bu gimana caranya, ini bos saya perlu Bu untuk dibawa ke luar negeri besok gitu. Hari ini harus dapat Bu. Gak bisa Pak, kantor tutup, saya bilang gitu. Aduh Ibu tolong saya dong Bu, ini saya bakal dimarahin. Saya bilang, ya udah Bapak pinjam modem saya, kan kita punya beberapa akun ya Bu Ocha. Karena kita sudah serius juga menjalankan ini dan bagus sekali. Saya kasih lah, saya bilang ya udah saya kasih pinjam modem saya untuk dibawa ke luar negeri. Saya bilang tapi jaminannya, uang jaminan kirim ke saya bilang gitu. 14.700 itu kan ya, karena kalau misalnya modem nggak balik ya udah, saya beli baru. Pikiran saya seperti itu. Dan itu percaya. Dan malah ya udah Bu, dia mau ambil 2 katanya gitu. Dan langsung ditransfer ke saya. Oh gitu. Jadi wah itu sebegitu percayanya. Akhirnya saya pinjamkan, beliau pakai. Bahkan waktu itu saya sempat mengalami kesulitan untuk mengambilnya kembali gitu, karena udah sudah kesenangan. keenakan pakainya. Enak banget itu, ID-nya udah di atas duluan dong Bu. Iya gitu ya. Saya bilang akhirnya ya seperti itu Bu Ocha. Cerita-cerita yang menarik yang menurut saya ini seni. Ini bukan lagi kita bisnis yang cari untung apa, tapi seni bagaimana membantu orang, bagaimana merubah mindset orang. Apalagi banyak sekali orang yang sudah kadung negative thinking sama network marketing atau bisnis-bisnis MLM seperti itu. Ini jadi untuk alasan itulah Bu Ocha, saya masih sampai sekarang dan tetap bersemangat. Nah, kan kalau tadi kan cerita serunya ya gitu. Nah, kalau kendala-kendala apa sih Bu yang Ibu alami nih ya selama menjalankan bisnis network marketing? Terus seperti apa ceritanya yang Ibu hadapi? Yang mungkin nih kan setiap bisnis ya, setiap pekerjaan pasti tentunya kita ada ngalamin kendala lah ya. Bukan hanya cuma di MLM aja ataupun di network marketing. Kan bukan kayak gitu, nggak hanya di MLM aja lah, dimanapun ya kita kehidupan itu pasti ada kendala-kendalanya. Nah, di Ibu sendiri nih ya, ngalamin kendala-kendala apa aja sih? Siapa tahu nih teman-teman juga bisa belajar ya. Mungkin mereka ada yang baru mulai menjalankan bisnis network marketing. Oh iya, aku juga ngalamin nih gitu dong ya. Atau yang pengen mau mencoba masih takut-takut gitu dong ya. Nah, ini mungkin Ibu bisa
sharingkan, bisa cerita, bisa kasih tahu nih ya, sehingga mereka semua nanti nggak kaget nih saat mau memulai menjalankan bisnis network marketing. Iya, di setiap apapun yang kita lakukan itu pasti ada kendala ya Bu Ocha. Yes. Kan hidup kita itu kita yang putuskan. Yes. Sebenarnya kita yang tentukan kita mau apa. Dan setiap pengambilan keputusan itu pasti ada tantangan-tantangan lah ya. Saya nggak mau menyebut sebagai kendala sebetulnya, tapi tantangan. Betul. Seperti itu ya Bu Ocha. Karena kalau kendala tuh kayak menghambat gitu ya Bu Ocha ya. Tetapi kalau tantangan itu ya harus kita lewati, harus melalui gitu. Tertantang ya. Tertantang, betul. Nah, kalau di bisnis MLM seperti ini atau network marketing, tantangannya adalah orang-orang yang kurang paham, itu yang cuma berasumsi, begitu ya, lebih banyak berasumsi sesuai dengan yang mereka tahu, padahal mereka belum tahu apa-apa. Ataupun kalau mereka belajar dari pengalaman orang lain, ya orang lain kan perusahaan yang lain, produk yang lain juga berbeda sekali, gitu ya. Tetapi ya itu yang yang saya alami, banyak sekali orang itu tidak memacu diri untuk belajar sesuatu yang baru, untuk menantang diri mereka keluar dari yang mereka tahu sekarang, cuma mereka tahu itu aja gitu. Dan di bisnis network marketing seperti ini, kalau mau sukses memang kita harus melalui jalan yang jarang dilalui oleh orang banyak. Seperti itu Bu Ocha, karena kan banyak tantangannya, termasuk contohnya kayak gimana tuh? Ditolak orang, dijauhin teman, seperti itu, dituduh macam-macam, gitu kan, dituduh mau bohongin lah atau menipu atau apa. Ini untuk orang-orang yang memang belum join ya, itu ya, mereka yang yang kayak masih negatif lah, masih nggak tahu apa-apa. Terus apalagi tuh? Tantangannya bagaimana kita itu kan yang mitra-mitra atau teman-teman kita itu kan kita nggak kenal sebelumnya. Oh ini buat tim-tim ya. Buat tim ya. Yang sudah. Jadi itu sebelum misalkan untuk prospecting sendiri, tantangannya adalah orang-orang yang masih negatif, masih yang ya sok tahu lah, padahal mereka nggak ada pengalaman apa-apa, cuma dengar dari orang atau yang menutup diri. Nah kalau yang dari setelah tim-tim sendiri yang dihadapin itu apa aja tuh Bu tantangannya? Kalau dari tim-tim sendiri ya banyak juga yang sudah sebetulnya memutuskan untuk di trend, tetapi masih belum menjalankannya dengan benar. Misalnya yang masih terus ngandalin leadernya seperti itu terus aja gitu ya, yang ketika kita tantang gitu untuk bisa mandiri, baper, kita menuduh macam-macam, tersinggung dan lain sebagainya. Ada juga misalnya tantangannya satu tim yang sebenarnya sudah ikut sebetulnya ya, sudah ikut acara-acara atau kegiatan-kegiatan leadershipnya trend, tapi masih belum klik bener juga. Yang masih baper-baper atau ya masih kurang bisa bekerja sama, yang hanya apa ya bilangnya itu mau enaknya saja, itu juga ada. Macam-macam Bu Ocha. Lalu mungkin yang sudah di sini terus tetapi masih ya banyak yang memang belum mau tahu lebih banyak lagi gitu ya Bu Ocha. Sayang banget gitu. Lalu ada juga yang kurang paham atau salah paham, ikuti cara sendiri, akhirnya overselling, akhirnya salah, gitu ya, sampai bilang adalah yang ketika saya follow up beberapa mitra gitu ya, saya ingetin misalnya ada yang baru gitu kan, teknologi terbaru, inovasi terbaru, kita kan kasih tahu loh. Terus ada yang bilang seperti ini nipu nih, karena saya pakai di tempat yang ini katanya kan tren menciptakan sinyal loh. Ini siapa yang kasih tahu kayak gitu ya? Saya bilang loh Ibu, ada yang salah-salah seperti itu juga Bu Ocha. Padahal kan selalu kalau di presentasi kita bilang kalau tren itu dia berdasarkan atau dia bergantung pada BTS yang ada di sekitarnya paling stabil gitu. Tapi ada rupanya yang karena nggak paham, lalu ya kalau kita bilang berdasarkan apa yang dia tahu gitu ya. Menggebu-gebu tapi belum ternyata belajar, salah gitu, sampai bilangnya juga apa ya bilangnya
modem dewa gitu ya, Iya. pencipta sinyal, sampai orang kan sudah ekspektasinya sudah tinggi kan. Ya seperti itu ya Bu. Jadi kita harus memperbaiki lagi. Oh mohon maaf Ibu, Bapak, itu keliru. Yang benar adalah ini gitu ya. Tapi ada juga beberapa yang akhirnya mengerti kok dan tren bagus loh. Tren bagus, saya pakai di sini saya tertolong sama tren. Nah, terus Ibu dalam menghadapi tantangan-tantangan itu apa nih yang Ibu lakukan? Mungkin nanti bisa yang ngajarin teman-teman juga, bisa ngasih tips-tips lah, trik-triknya lah ya, untuk biar bisa mereka ya pasti akan ada juga mereka alami hal seperti itu, ya kan ya. Nah, ini apa nih yang mungkin Ibu bisa sharingkan nih langkah-langkahnya kalau misalkan menghadapi hal-hal seperti itu gitu kan ya, karena kan Ibu kan udah terjun langsung nih. Betul. Nah, silakan Bu. Iya, kalau di bisnis seperti ini Bu Ocha, ini ibaratnya kalau di lomba lari gitu ya, ini kan kita sudah dikasih kesempatan, itu benderanya sudah diangkat nih, gitu ya. Semua orang bisa berlari menuju garis finish. Garis finish itu kesuksesan kita. Mau cepat atau lambat, kalau dia terus berjalan atau dia terus saja melintasi itu, dia akan sampai pada garis finish, benar ya, sukses itu. Nah sama, kita itu pilihan. Bisnis seperti ini itu pilihan kita. Mau cepat, mau lambat kita yang tentukan, tetapi terus bertahan. Karena di bisnis seperti ini harus banyak yang kita pelajari. Saya loh nggak tahu apa-apa. Saya nggak paham apa itu BTS sebelumnya gitu ya. Sinyal itu dapat dari mana, lalu bagaimana hubungan dari provider-provider itu, bagaimana cara kerja mereka gitu. Tapi ibu rumah tangga bisa paham gitu sekarang teknologi kalau bicara apa tuh, wah jangan salah loh. Ya saya paham loh, saya belajar loh, saya tahu loh. Seperti misalnya berapa biaya untuk pembangunan satu BTS itu. Jadi Ibu mau belajar lagi lah ya. Betul. Di sini memang semua orang harus belajar kalau mau sukses. Kecuali kalau dia cuma punya mindset jadi sales ya. Itu nggak banget lah gitu ya. Kalau cuma seperti itu ya, yang nggak usah di tren juga di mana-mana juga ya sama seperti itu ya. Tapi kalau memang kita mau jadi seorang pengusaha yang punya etika bisnis yang benar, kita harus banyak belajar. Banyak belajar dari orang-orang yang lain yang tentunya menjalani atau menjalankan bisnis yang sama, yang sudah duluan sukses. Kalau mereka sudah sampai di puncak, ikutin aja caranya. Ngapain kita bikin jalur baru yang susah, kita juga belum tentu tahu gitu kalau mau sampai di situ gitu ya. Jadi memang itu sih keinginan untuk belajar. Yang saya dapati banyak yang ya mungkin karena beliau-beliau itu pejabat atau mungkin secara akademi itu sudah pada strata yang tinggi, paling tinggi, itu ndak mau belajar Bu Ocha. Padahal kan kita ya belajar itu kan tidak ada batasan ya. Betul. Mau kita seorang presiden aja terus pasti akan terus belajar. Betul. Seorang pemilik perusahaan juga pasti kan harus belajar ya untuk biar bisa meningkatkan kemampuan gitu. Dan sekarang kita pelajarin juga ya Bu ya, bidang ini berbeda dengan bidang yang mungkin kita ahli di bidang dokter lah ya. Ya kedokteran ya nggak mungkin kan ya. Dia ahli ke bidang kedokteran. Tapi kan dokter juga nggak ahli kan dalam berbisnis kan ya. Dokter juga nggak ahli juga kan ya dalam otomotif kan ya. Kan seperti itu. Jadi ya sebenarnya kapanpun kita ya harus mau belajar lah ya. Karena perusahaan kita ini kan luar biasa ya Bu Ocha. Itu kita dipersiapkan banyak hal yang bisa kita pelajari juga. Ada banyak video-video trend apps, ada juga yang di YouTube ya podcast. Dan dari podcast Ngobrol Tren ini juga ya. Betul. Dan pertemuan-pertemuan di mana orang juga bisa belajar dan dipersiapkan ya, perusahaan itu menyediakan pembicara-pembicara yang luar biasa. Jadi semua orang bisa punya kesempatan untuk belajar banyak hal. Saya ibu rumah tangga, tapi kalau saya juga bisa dapatkan kesempatan menjadi pengusaha, gitu, itu kan alangkah luar biasanya ya Bu Ocha. Cuma ya kembali tadi, banyak orang yang mau sukses tapi nggak mau nikmatin prosesnya, nggak mau belajar, cuman fokusnya cuma di cuan aja.
gitu ya. Ya. Prosesnya itu mereka nggak mau gitu Hmm, kan, karena sulit. Karena harus melalui nih proses-proses seperti penolakan, Ya. seperti orang-orang yang salah paham atau Mm-mm. gagal paham gitu Mm-mm. ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau memang kita mau, saya bersyukur karena teman-teman di sini, saya melihat itu benar-benar teamwork ya. Ya. Dan kita itu di sini, kalau orang mau sama-sama sukses di satu bidang kan kita harus minimal frekuensinya sama ya. Ya. Kita juga bergaulnya dengan orang-orang yang itu ya, Ya. yang nggak berpikiran negatif, ngapain Betul. gitu ya, kalau Ya. wasting time kita dengan orang-orang yang cuma berpikir negatif, nggak mau punya usaha untuk keluar dari keadaannya sekarang, cuman menuduh-nuduh macam-macam, Iya, komplain aja. komplain, terus banyak orang yang sebetulnya ketakutannya itu lebih besar melampaui dari hal yang dia takuti yang belum Betul. tentu sebetulnya gitu Ya. ya, seperti pemikirannya dia. Gitu. Sayang sih tapi Nah. saya melihat Ya menarik itulah Bu manusia, Ocha. Bu. Menarik sekali. Iya. Menarik sekali. Mempelajari karakter-karakter manusia yang macam-macam Bu Ocha. Itu Ya. menarik buat saya. Saya jadi sekarang itu lebih bisa kalau misalnya di kayak presentasi gitu ya, saya bisa tahu nih, ini orang udah paham, dia bakalan ambil. Ini orang nggak paham. Mau kita bicara banyak, mau kita kasih pengertian seperti apapun gitu ya. Oh, dia udah nutup diri nih. Udah gitu nutup diri, ya. udah nggak usah wasting time. Oke. No next gitu aja. Nah, satu hal nih Bu, kan saya juga tahu nih ya, Ibu kan kalau kemarin-kemarin kan juga ada permasalahan kesehatan gitu kan ya. Nah, tapi Ibu tetap mau aktif, tetap datang ke kantor, tetap apa ya, malah orang-orang yang sehat belum tentu seaktif Ibu loh kalau bisa dibilang gitu ya. Nah, itu mungkin bisa cerita nih ke teman-teman nih ya gitu kan ya. Bisa cerita sedikit mungkin ya pengalaman kesehatannya seperti apa nih, terus apa yang menyebabkan Ibu tetap mau semangat gitu. Dan ya mungkin teman-teman yang sekarang yang sehat-sehat kan malah mungkin aduh iya gue yang sehat aja nih malah harusnya ya mencontoh nih ya sama Ibu ya. Mungkin bisa cerita nih. Boleh. Ya. Jadi saya itu berpatokan di ada satu kutipan ya. Kutipan di Alkitab yang mengatakan bahwa hati yang gembira itu adalah obat Bu Ocha. Oke. Ya, memang Bu Ocha seperti waktu itu ya, waktu saya jatuh gitu ya. Saya itu terharu Bu Ocha karena saya kan nggak pernah kasih tahu Bu Ocha ya sama Pak Martin. Bu Ocha sama Pak Martin juga taunya dari orang lain gitu ya. Tapi begitu tahu saya sakit, itu langsung kepo gitu ya. Saya ingat Pak Martin tuh WA saya, Bu Kisis katanya sakit ya, di rumah sakit ya, di rumah sakit atau di rumah gitu kan. Wah pokoknya itu kepo banget itu, di rumah sakit Pak, di mana, kamar berapa. Itu langsung waduh ini mau ngapain si Pak Martin gitu ya. Oke Bu. Lalu saya begitu Bu Ocha sama Pak Martin datang tuh saya terharu banget. Loh ini kok padahal leader saya sendiri nggak datang gitu istilahnya gitu ya. Tapi itu yang buat saya tuh wah ini luar biasa semangat yang kekeluargaan yang dibina di Tren ya. Jadi kita tuh kalau orang Jawa bilang ya diwongke lah ya seperti itu ya. Bukan hanya mitra atau partner bisnis tapi benar-benar dijadikan sebagai keluarga. Seperti itu. Nah kalau saya betul Bu Ocha. Kalau saya punya 1001 alasan karena masalah kesehatan saya. Saya ini kan pasien post transplantasi ginjal. Saya pernah gagal ginjal, terus pernah cuci darah, sudah ditransplant lah ya. Terima, ya puji Tuhan saya terima. Saya punya suami yang baik sekali mau memberikan ginjalnya buat saya sehingga saya punya kesempatan hidup lebih lama lagi seperti itu. Tetapi memang keadaan saya itu membuat saya tidak bisa terlalu capek gitu ya atau stres yang berlebihan. Nah, untuk memanage stres itu saya harus selalu kondisi hatinya harus gembira Bu Ocha. Nah, positive thinking, apapun yang saya alami itu saya anggap pembelajaran ya. Kalau orang berpikir yang aneh-aneh ya karena mereka belum paham aja. Kalau mereka sudah paham, mereka sudah melihat apa yang saya lihat, ya mereka nggak akan seperti itu gitu. Nah, kalau ada kegiatan yang terlalu banyak itu berasa
Tapi ya saya mengukurnya, kan suami saya juga bilang, "Ingat ya, tuh jangan sampai kamu sakit lagi. Kalau kamu sakit, Iya. waduh itu dunia bisa Repot lah ya. repot dunia gitu ya. Celaka lah ini dunia Hmm, persilatan gitu hmm, kan." hmm. Seperti itu. Jadi tapi saya tidak mau membuat itu sebagai alasan Bu Ocha. Yes. Karena kalau saya sendiri bersemangat, saya sukacita, itu kan itu berpengaruh juga sama kondisi kita ya. Itu Betul. akan kalau kita mindset kita itu kita sehat, Mm-mm. kita itu nggak capek gitu ya. Ya, Ya kita memang lihat kalau sudah merasa kayaknya aku harus istirahat gitu. ya, Kita harus juga berani untuk mengatakan enggak dulu ya, saya ya. istirahat dulu seperti itu. Dan bisnis seperti ini kan memungkinkan kita untuk kita sendiri yang mengatur Bu Ocha. Betul. Karena tidak ada paksaan kan dari perusahaan Betul. untuk harus begini Bosnya enggak. kita sendiri lah. Bosnya kita sendiri, IBO gitu ya. Seperti itu. Mm-mm. Nah, jadi kalau saya itu kan memang nggak boleh misalnya tensinya itu naik, karena itu sangat berpengaruh pada ginjal yang Oke. sekarang. Ya. Apalagi misalnya kalau saya nggak boleh terpapar asap rokok sebetulnya Bu Oke. Ocha. Jadi kadang-kadang kalau misalnya saya sudah mencium gitu Mm-mm. asap rokok, itu saya bisa kayak keracunan gitu ya. Jadi saya harus jaga jangan sampai kena radang tenggorokan. Kalau saya radang tenggorokan nggak boleh minum obat sembarangan, harus obat dari dokter yang dokter spesialis ya, Betul. seperti itu. Jadi jaga sekali. Oke. Nah, tapi ya harus belajar untuk memanage lah. Betul. Berarti kuncinya nih ya adalah hati yang gembira. Hati yang gembira Bu Ocha, betul. Dan saya seneng banget karena ketemu juga dengan banyak ya ibu-ibu ya, ibu rumah tangga juga yang punya energi yang sama. Yes. Jadi seperti kita menerima obat-obatnya juga ya. Jadi kita saling bikin happy gitu ya. Bagaimana kita menjalankan bisnis ini dengan happy gitu. Ya seperti itu Bu Ocha. Senang sekali. Yes. Nah, jadi teman-teman sebenarnya untuk kita biar terus semangat dalam bekerja itu nggak susah gitu. Ya. Jadi gimana cara memanagenya ya seperti kayak Bu Kesha tadi itu ya. Ya kita harus pikirkan ini kita lebih kontrol dari pikiran kita sih ya. Biar kita nggak pikirannya negatif-negatif ya. Semuanya itu ya penyakit, terus kita kegagalan, itu semua adalah dari mindset kita gitu loh. Iya. Jadi tinggal kita ngatur untuk biar bisa mindset kita ini ya terus bisa positif dan juga ya itu dia tadi yang gembira. Satu hal lagi nih ya, gimana caranya untuk biar bisa maintain itu nih Bu Kesha nih ya. Jadi biar ya kan padahal kan di depan ya aduh badannya juga ini kan kadang-kadang kita sadar dong aduh badan gue nih kayak susah banget gitu dong ya. Nah ini untuk biar bisa memaintainnya tuh gimana nih? Mengatur Satu waktu. tips aja buat teman-teman. Ya. Iya, jadi sebenarnya sih pertama-tama Bu Ocha, kita tuh yakin dulu dengan apa yang kita kerjakan. Oke. Gitu ya, keyakinan kita yang utama teman-teman. Kalau kita nggak yakin ya buat apa kita menjalankannya gitu ya. Kita yakin aja itu tantangannya masih luar biasa, apalagi kalau kita nggak yakin gitu ya Bu Ocha. Gimana sudah double-double gitu ya. Jadi kita yakin. Nah keyakinan kita itu didapatkan dari apa? Dari belajar. Ini kan sudah disiapkan sama perusahaan semuanya. Legalitasnya yang paling penting. Kita sudah dapat rekor muri dunia Bu Ocha. Penghargaan-penghargaannya lain sudah kita dapatkan. Nominasi kurang apa coba istilahnya. Kantor kita loh keren banget. Tempatnya juga prestisius sekali Bu Ocha, Jakarta Selatan. Orang semua tahu lah. Bagaimana kalau bisnis itu nggak benar, bisnis yang ece-ece istilahnya gitu ya. Nggak mungkin lah Pak Martin sama Bu Ocha sampai segitunya gitu ya. Betul. Kalau orang-orang mungkin yang di luar daerah masih nggak percaya ya, tapi kita di Jakarta, wow kita punya kantor keren banget loh. Seperti itu. Jadi keyakinan dulu. Dengan keyakinan itu yang membuat kita untuk termotivasi belajar. Apa sih perusahaan ini? Bagaimana dari sisi profil perusahaannya, egoisitas perusahaan seperti apa, lalu prospeknya seperti apa, dan apa yang dilakukan oleh perusahaan selama ini. Kita kan 4 tahun, tapi perkembangannya luar biasa Bu Ocha, ya. Dan saya yakin sih masih banyak orang di luar sana yang perlu kita kasih tahu tentang solusi. Dan kita berbagi solusi. Kita kan nggak jualan modem ya, modem itu kan gratisan ya, dapat dari kemitraan kita gitu ya.
yang kita lakukan adalah bagaimana teman-teman kita itu untuk bisa mengubah kehidupan mereka dengan mengubah pengeluaran jadi penghasilan. Oke. Itu sih sebetulnya adalah satu mindset yang luar biasa buat saya. Cuman banyak orang di luar sana yang belum mau belajar. Yes. Ya, karena mungkin ya tahu ya, orang lebih suka Males lebih gitu. suka denger dari orang Iya. yang enggak di bidang itu juga. Oke. Jadi kehilangan kesempatan emas. Betul. Begitu. Keyakinan itu yang utama. Lalu ya memang kita harus tetap di sini ya. Kalau untuk menjalankannya kan ya nggak mungkin, ya harus fokus juga ya. Kalau nggak lompat-lompat nggak lah ya. lompat-lompat. Yes. Kalau mau lompat-lompat ya susah juga Ya. untuk bisa mengetahui banyak hal. Jadi istilahnya kalau dulu kita tuh belajar di universitas, sekarang juga akademi tren lah. Kita belajar di akademi tren ya, karena banyak hal loh ternyata. Bu Ocha ya, dari satu sistem bisnis banyak sekali hal yang bisa kita pelajari. Jadi makin pinter. Mantap. Gitu. Ya itu ya. Satu keyakinan gitu. Lalu kita nggak bisa sendiri, kita juga harus belajar untuk bersyukur dan menghargai. Betul. Menghargai setiap kesempatan, menghargai setiap teman-teman yang bekerja sama dengan kita. Kita nggak bisa menganggap remeh mereka. Siapapun mereka, latar belakang apapun, itu harus kita bantu Bu Ocha. Apalagi ketika mereka itu nggak boleh pilih-pilih. Nggak boleh pilih-pilih. Apalagi ketika mereka memiliki harapan yang sangat tinggi untuk bisa sukses di sini. Gitu. Jadi saya senang sekali, itu yang membuat saya terus bertahan. Bayangkan ketika pertemuan di Jakarta loh Bu Ocha. Ada teman-teman saya, mitra-mitra yang dari Papua, itu bela-belain datang loh. Dari Kalimantan, betul. Surabaya, dari Salatiga, Semarang. Wah, banyaklah tempat ya. Mereka harus naik pesawat. Saya tinggal jalan kaki ke kantor gitu ya. Masa saya kalah sama mereka gitu ya. Masa kita terus membiarkan teman-teman kita yang mau sukses, kita nggak bantu mereka, padahal kita sudah merasakan betapa menyenangkan ketika kita dari bayar internet, kita dibayar bukan tiap bulan loh Bu, kita terima tiap hari loh. Tiap hari tuh ada penyemangat gitu ya. Dari tren, wah Kalting gitu ya, dari tren ya, lihat, aduh luar biasa ya. Jadi bisa membantu banyak orang. Karena Bu Ocha pada waktu kemarin itu pandemi juga kan, banyak teman-teman kita yang sebetulnya mereka butuh solusi dalam bidang finansial. Tapi ketika kita tawarin, cuma gara-gara sistem bisnisnya, mereka skeptis, mereka kehilangan kesempatan. Padahal ketika mereka kesulitan, mereka mencari kita. Tapi ya it's okay ya, kita tetap jadi alat berkat buat banyak orang ya. Tetap memberkati banyak orang gitu Bu Ocha. Mantap. Nah tuh teman-teman ya, jadi tadi ya kuncinya adalah yakin dulu. Nah setelah yakin, kita juga harus mau belajar. Nah setelah itu juga kamu harus juga fokus ya. Jadi jangan apa-apa mau, jangan kemaruk gitu loh ya. Jadi harus fokus. Dan yang terakhir, kita juga tahu nih tujuan kita nih, kita mau apa nih. Nah dan kalau kita udah ngerti itu semuanya, ayo kamu pasti deh bisa diyakinkan, kamu pasti bisa berhasil juga. Dan ya tinggal teman-teman semua lah ya yang menentukan pilihannya deh. Kamu mau melakukan itu atau ya tetap balik lagi ya. Ya tetap malas-malesan, tetap negatif, tetap ya udah deh, biarin aja deh. Saya lihat orang aja deh yang berhasil, ya saya nanti aja deh gitu. Nah itu jadi semua memang, adalah yang menentukan adalah kalian semuanya. Betul. Jadi bagi saya sekarang ini Bu Ocha, kesuksesan saya tidak semata-mata saya lihat pada akhir ya. Kesuksesan itu pada proses. Ketika kita terus bertahan, kita sudah sukses sebetulnya. Betul. Seperti itu. Nah itu dia teman-teman. Jadi jangan pernah takut menghadapi prosesnya itu. Ya? Oke. Thank you banget nih Bu Keisha nih. Seru banget ya pembicaraan kita ya. Tapi kita sudah terbatas oleh waktu. Dan semoga teman-teman juga yang nonton di episode kali ini belajar banyak juga nih dari cerita dan juga pengalaman dari Bu Keisha. Ya, terima kasih banyak juga Bu Ocha. Sukses untuk kita semua ya. Yes, sama-sama. Nah teman-teman, kalau kamu dapat sesuatu nih, jangan lupa ya untuk subscribe nih channel YouTube kita dan bunyikan tombol loncengnya sehingga nanti setiap
ada episode baru kamu gak ketinggalan. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye!